Orang yang berjalan dengan tidak menggunakan zikir, nah, itu seperti orang yang lumpuh, kata dia berjalan. Macam mana orang lumpuh, Pak? Kadang-kadang dia berhenti, jalan lagi. Nah, gitu deh. Jalan, sedangkan dibilang yang dimaksud masih jauh. Ya. Farubbama qata'u mithlu hadza umrihi. Maka boleh jadi putus perjalanan tadi, umur pun habis. Umur habis, yang dimaksud belum tercapai. Coba lihat tuh orang yang lumpuh kaki itu, apalagi kena stroke, sian lihat jalan tuh. Nah gitulah dia. Ya, ibadah yang lain tuh seperti itu, lambat jalannya. Ya, jadi kalau pakai zikir seperti terbang. Tapi ingat, terbangnya jauh nih, menuju langit ke-7. Langit ke-7 naik lagi. Ibaratkan gitu. Kasih batas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Ya, kemarin ada sebagian dibaca tapi belum dijelaskan. Ya, kemarin kita bicara tentang zikir adalah pangkat atau derajat kewalian, ya. Kemarin tu. Nah, di bawahnya sedikit itu belum dibahas. Wa'lam anna dzikra asra', ya, asra'u fil fathi min sa'iril ibadat. Ya, ketahuilah bahwa zikir itu ini paling cepat dalam membuka keberhasilan untuk dekat kepada Allah dari ibadah-ibadah yang lain. Nah, jadi ibadah banyak, ya. Cuma kata ulama, ya, zikir ini adalah paling cepat, ya, paling cepat terbukanya hati untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas ibadahnya kita mengikut petunjuk, ya, petunjuk dari guru, dari mursyid, bagaimana cara berzikir dan istiqamah. Ya, ibadah lain insya-Allah pahala dapat. Tapi untuk kedekatan lambat. Ya. Ada orang ibadah dua macam, ya. Ada orang beribadah litsawab, untuk mendapatkan pahala, boleh, tidak masalah. Nah, ada orang beribadah lil qurbah, untuk dekat. Nah, kalau sudah kita belajar kitab ini bukan cari pahala lagi, tapi cari dekat. Kan lebih bagus dekat. Kok dekat semuanya dapat. Ya kan? Kita umpamanya dekat dengan orang, banyak dapat tuh. Ya, fasilitas insya-Allah diberi dibandingkan yang lain. Begitu maksud ulama. Kalau dekat sama Allah yang kuat, ya. Maka ibadahlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ya.
Jadi kalau untuk pahala semua ibadah dapat, tapi untuk dekat zikir paling cepat. Ya, zikir paling cepat. Ini setelah dibuktikan oleh para ulama. Nah, telah berkata Sayyid Ali Al-Mursafi rahimallahu taala, ini ulama Mesir ni ya, guru daripada Abdul Wahab Sya'rani. Dibilang guru-guru tu ya cukup kewalahan, syekh-syekh cukup kewalahan, mereka tidak mendapatkan untuk murid ya sebagai obat yang paling cepat untuk bersihkan hati, ya, untuk membersihkan hati daripada dawam zikir. Jadi guru-guru mursyid itu dah mencari tidak ada jalan yang paling cepat untuk membersihkan hati murid min dawami zikrillah, daripada zikir kepada Allah. Udah dicari itu sama ulama-ulama. Mana jalan paling cepat nih? Ternyata zikir. Ya, seluruh ulama tasawuf, seluruh para wali Allah telah sepakat ini bahwasanya jalan yang paling cepat untuk membersihkan hati murid zikir. Ya, zikir dia. Nah, fa hukmu dzikri fil jila'i lil qalbi. Nah, maka hukum zikir itu dalam membersihkan hati, pertama dibilang seperti hukumnya, yakni kerikil di dalam tembaga. Ada tembaga yang berkarat. Nah, bersihkannya pakai kerikil. Ya, yang kedua hukumnya orang yang tak berzikir itu tidak menggunakan zikir daripada ibadat-ibadat yang lain. Ya, dia pakai ibadah yang lain seperti hukumnya sabun. Ya, dalam membersihkan tembaga yang berkarat. Ada tembaga yang berkarat. Nah, pertama dibersihkan dengan kerikil. Yang kedua dibersihkan dengan sabun. Bahasa Arab tu sabun ya sabun juga, as-sabun kata dia. Kerana sabun tak ada bahasa Arab. Tak dia bilang as-sabun kata dia. Kal hukmi sabun fin nuhas kata dia. Seperti hukumnya sabun dalam membersihkan tembaga yang berkarat. Coba lihat nih. Orang yang berzikir itu seperti kerikil membersihkan tembaga yang berkarat. Kalau dengan ibadat yang lain seperti membersihkan tembaga yang berkarat dengan sabun. Mana yang lebih cepat? Nah, kerikil. Itu maksudnya itu. Hati ini kan berkarat, dia kotor. Kok dibersihkan dengan ibadah yang lain? Tadi seperti sabun membersihkan tembaga. Tapi kalau digunakan dengan zikir, tadi itu seperti kerikil membersihkan tembaga yang berkarat. Nah, seperti itu. Jadi ulama beri perumpamaan biar kita paham. Ini memang pakar yang ngomongnya, pakar yang ngomong, ahlinya. Maka segala urusan kata Nabi tanyakan kepada ahlinya. Jangan tanya kepada bukan ahlinya. Kiamatlah. Ya, tunggu kehancuran kiamat gitu. Jadi kiamat, hari kerusakan-kerusakan lebih banyak. Ya, kalau sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya. Makanya dalam zikir ini tanyakan kepada ahlinya. Saya dulu begitu. Kalau saya tanya kepada bukan ahlinya udah ada nyambung. Ya, ada nyambung. Nah, kemudian dibilang bahwasanya yang demikian itu diperlukan dalam masa yang cukup panjang. Kalau seandainya membersihkan tembaga ya dengan sabun itu perlu waktu yang lama baru dia bersih. Nah, begitulah dia perumpamaannya. Ya. Dan juga dia berkata, as-salik min tariqi dzikri, seorang yang berjalan dengan jalan zikir seperti qata'il majdi ila hadratil qurbi, seperti burung yang terbang menuju ke hadirat kedekatan. Burung terbang. Orang berzikir Pak seperti burung terbang. Ya, untuk mencari kedekatan. Nah, dia bilang orang yang berjalan dengan tidak menggunakan zikir, nah, itu seperti orang yang lumpuh kata dia berjalan. Macam mana orang lumpuh Pak? Kadang-kadang dia berhenti, jalan lagi. Gitu deh. Jalan, sedangkan dibilang yang dimaksud masih jauh. Ya. Farubbama qata'u mithlu hadza umrihi. Maka boleh jadi putus perjalanan tadi, umur pun habis. Umur habis,
yang dimaksud belum tercapai. Coba lihat tu orang yang lumpuh kaki itu, apalagi kena stroke, sian lihat jalan tu. Gitulah dia. Ya, ibadah yang lain tu seperti itu, lambat jalannya. Ya, jadi kalau pakai zikir seperti terbang. Tapi ingat, terbangnya jauh nih, menuju langit ketujuh. Langit ketujuh naik lagi. Ibaratkan gitu. Seperti Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi tarekat ini paling nyaman membahas masalah Isra dan Mi'raj. Ya, dia menuju alam. Malam mana itu? Dia terbang nih dari alam mulki, alam nyata nih, masuk alam malakut. Itu perlu waktu panjang. Ya, tapi insyaAllah dengan zikir ni dibantu. Naik lagi ke atas lagi, masuk alam Jabarut. Alam Jabarut dah sampai dah tu dah. Tinggal masuk alam lahut. Alam lahut tu dah musnah kita dah. Dia terbakar dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Tu kata ulama. Jadi Nabi itu yang cerita Jibril, faham Jibril tu. Jibril kan disuruh menemani Nabi tapi tak mampu. Kalau aku teruskan dia Muhammad, kata dia, aku terbakar. Ya, daripada nur jalalullah. Maka Jibril berhenti, tak mau lagi menemani Rasulullah kerana tak mampu. Yang mampu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Isra Mi'raj roh dan jasad, kalau kita ini maaf para wali Allah itu dia Mi'raj dengan roh saja. Maka roh-roh kita ini nanti dibawa sama guru menghadap Allah. Tu tarikat tu pas bahas masalah Isra dan Mi'raj. Kok dikaji dengan syariat tak masuk. Tapi kok dikaji dengan ilmu tarikat, ilmu hakikat, masuk dia. Jadi saya mendapatkan informasi dari guru kita, nanti insya-Allah bulan Oktober beliau datang nanti. Ya. Bulan depan. Bagaimana dibilang kami ini, murid ini dibawa oleh mursyid. Roh kami dibawa kata. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak merinding saya dengar, Pak. Ya, jadi kita ni kau tanpa guru tak bisa sampai kepada Allah. Ya, begitulah Nabi Muhammad tak sampai kepada Allah kau tak ditemani Jibril. Kita juga begitu, roh kita tak bisa dekat dengan Allah tanpa dibantu dengan roh mursyid. Maka roh mursyid itu membantu roh kita ini menghadap kepada Allah. Jadi bimbing, Pak. Macam saya bawa Pak Herman Shah pergi ke Tapang gitu, Pak. Pak Herman tak pernah ke Tapang, saya bawa dia. Cepat sampai. Kau pergi sendiri belum tentu sampai. Ya kan? Tapi kok dibawa, insya-Allah. Itulah dia mursyid, guru tu. Maka ada guru tu yang membimbing kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam-alam ni banyak. Alam mulki, naik alam malakut, alam jabarut. Maka tadi saya doa kunut tu, Pak. Masuk semua tu alam malakut, alam jabarut. Jadi kita berlindung kepada alam-alam yang tinggi. Dunia tak bisa beri mudarat kalau sudah berlindung di alam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ta'assanna bil izzati wal jabarut wa tasamna bil mulki wal malakut. Itu perlindungan kepada Allah, alam jabarut, alam malakut. Kepada siapa berlindung? Minal hayyil ladzi la yamut, kepada zat yang hidup tak pernah mati, Allah Jalla Jalaluhu. Itu doa kunut itu, Pak, di bawah itu tak bisa kita tidak amalkan kerana dari guru dapat. Ya, langsung dipakai perlindungan diri kita daripada orang-orang yang zalim. Kita berwasilah dengan alam jabarut, alam malakut kepada zat Tuhan yang hidup tak pernah mati. Ya, itu diijazakan kepada pengamal zikir itu. Jadi jamaah nanti kalau umpamanya seandainya jadi imam, boleh ditambahlah tu yang pengamal zikir ni. Ya, di bawahnya itu. Yang biasa jadi imam lah, nanti saya fotokopikan. Yang tak ada jadi imam, ngaminkan ya. Cukup mengaminkan. Ya. Wa ajma'u 'ala al-fath bani. Wa ajma'u 'ala anna al-fatha fil laili aqrabu minhu fin nahar. Mereka telah sepakat sesungguhnya terbukanya pintu kedekatan kepada Allah di waktu malam lebih dekat daripada waktu siang. Ini Pak, mohon maaf nih ya, memang para ulama, guru-guru kita tu banyak ibadahnya mainnya malam. Kalau siang ni mohon maaf ibadah saja, tapi hasil kurang.
Jadi siang ini kita dalam kesibukan, jangan sampai salah jalan. Maka suruh ibadah. Habis ibadah, beraktivitas lagi. Supaya terarah aktivitas kita waktu siang. Jangan, maaf, nyeleweng. Tak boleh. Ya, apa kata Allah bilang? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Apabila telah diselesaikan salat Jumaat, maka bertebaran kalian cari rezeki Allah. Tapi ingat, kata Allah bilang, zikir. Jangan sampai kau tak berzikir. Nanti salah jalan cari rezeki. Jadi ibadah siang hari ini membenteng kita. Jangan sampai kita salah jalan beraktivitas siang hari. Tapi untuk dekat, banyak malam. Isra Mi'raj kapan? Malam. Makanya siapa mau dekat sama Allah, banyak ibadah malam. Ini salah paham pula. Oh gitu siang dosa Pak Ustaz? Jangan. Siang tetap jalan. Ya, siang tu benteng kita beraktivitas. Ya, tapi kalau malam, itulah dia. Ibadah-ibadah yang dilakukan pada waktu malam. Ya, Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, malam terjadi. Bahkan sebagian malam Nabi mendapatkan ya Isra dan Mi'raj, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bagaimana? Hati kita berjumpa sama Allah, rasakan ada. Itu banyak terjadi waktu malam. Jangan tak ada tahajud, Pak, kalau zikir ni susah. Harus tahajud. Ya, tahajudnya maaf. Walaupun tak mampu tengah malam, akhir malam pun boleh. Saya biasa tahajud tu awal-awalnya jam 4 ya. Tak masalah, Pak. Yang penting ada tahajud. Ahmad Badawi rahimahullah ta'ala. Ya, seorang ulama sufi besar di Mesir, dibilang sama muridnya, nak, katanya, hai anakku sekalian, kata dia. Dia ke wali-wali gitu. Makanya kita ni anak dia. Seperti anak dibimbing. Roh kita dibimbing seperti orang tua membimbing anak. Nak, kata dia bilang, ingat, dia bilang, salat malam 2 rakaat lebih mahal dari 1000 rakaat waktu siang. Dia bilang begitu. 2 rakaat walaupun jam 4. Yang penting sebelum azan subuh udah selesai. Jadi lihat jamaah, bangun jam 4, azan subuh jam 4.20. Jadi salat taubat 2 rakaat, salat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Boleh. Mau witir 3 pun cukup, masih itu Pak, 20 menit. Tak usah banyak-banyak. Salat taubat asas Pak ya. Salat taubat, kalau bisa antara maghrib sampai isyak silakan. Kalau tak bisa tengah malam. Saya ni kan kalau ngajar maghrib sampai isyak tak mungkin lagi tu ngerjakan salat taubat. Tapi saya kerjakan sebelum tahajud. Tahajud kalau bangun jam 4, tahajud taubat 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, witir terserah. Mau ambil 3 boleh, 1 pun boleh. Yang penting jangan tidak salat malam. Salat malam bagi Nabi SAW wajib. Witir bagi Nabi wajib. Bagi kita sunnah. Kok wajib berat kita ni? Tapi berlatihlah. Apalagi udah ada umur macam ini. Ya kan? Orang ada umur ni, maaf, dia punya semangat makan kurang. Ya kan? Mandang isteri pun kurang kan? Janganlah tak tahajud lagi. Yang susah ni, berat ni, yang umur masih muda ni. Bagi pengantin baru tak bisa diharap lah tu dah. Salat subuh yang kesiangan, maklum dah kita tu. Tapi seiring waktu, udah 40 tahun ke atas, belajarlah ya bangun malam walaupun jam 4. Nanti Allah bimbing kita terus. Nanti awal sedikit jam 3.30, nanti bisa jam 3. Alhamdulillah. Kalau dah jam 3 tu banyak dapat tu. Bisa tahajud 12 rakaat. Ya, witir 3 rakaat, istighfarnya bisa 100, doa 300, zikirnya lagi, Masya Allah. Ya, jadi mohon maaf ini, kita ni kapan lagi nak mulai salat malam, nak berzikir malam? Saya tahu betul, lihat orang tua tu tak tidur tidurnya sedikit. Orang tua ni tidur sedikit. Saya dulu waktu masih umur 30-40 mandanglah abah tu. Ya, mandang abah
Bangun jam 3, dah masak air salat dia. Masak air jam 3. Bukan ibu saya tu. Abah saya tu. Jam 3 masak air. Kena jam tidur dah kurang. Jadi orang tua ni kau tak tahajud, di tempat tidur terbuka mata, Pak. Balik ke kanan, balik ke kiri. Tak salat, kerana tak biasa salat. Cuman bangun je. Tapi kalau orang biasa salat malam, itulah dia, semakin bertambah umur, tidur semakin sedikit. Ibadah kapan lagi? Ya, kita mau persembahkan ibadah waktu malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang pesan waktu sampai di Madinah, kata Nabi, ya Yohanes, absus salam. Hai manusia, sebarkan salam. Wa tut'imut ta'am, beri makan orang yang susah, kata Nabi. Wasilul arham, sambung silaturahim. Wa tusalli bil lail wan nasu niyam, salat malam waktu orang sedang tidur. Tadkhul jannata bis salam, kau masuk surga dengan selamat, kata Rasulullah. Jadi salat malam tu mahal, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan tadi Ahmad Badawi mengatakan 2 rakaat lebih baik daripada salat 1000 rakaat waktu siang. Maksudnya salat sunnah ya. Salat sunnah tu maksudnya. Perbandingannya, salat sunnah pada waktu malam 2 rakaat lebih afdal 1000 rakaat salat sunnah pada waktu siang. Jadi beratnya timbangan salat malam tu. Nah, zikir juga begitu. Banyak zikir terbuka tu waktu malam. Jarang waktu siang. Ya, ini ulama yang bilang. Ya, orang dia terbuka mata hati, rasa kedekatan kepada Allah muncul, diberi Allah, itu terjadi pada waktu malam. Nah, waqalu, mereka berkata, kullu man lam yadhkurillahi ta'ala min ghurubi syamsi ila sabah. Ya, siapa orang yang tak berzikir kepada Allah dari mulai terbenam matahari, kapan tu? Maghrib. Nah, sampai kepada subuh, kosong ni bang. Dari maghrib sampai subuh berapa jam tu? Kosong, tak ada zikir. Ma ada waktu salat, selain waktu salat, fala yaji'u minhu syai'un fit tariq, dia takkan dapat apa-apa pun dalam tariqah yang diamalkannya. Nah, jadi kuncinya sisihkan waktu antara maghrib isyak boleh, lepas isyak pun boleh, sebelum tidur pun boleh, apalagi tahajud. Makanya kita ada amalan maghrib isyak itu kita khataman. Ada khataman tu nanti insya-Allah kita cuba khataman. Di sini ya, boleh? Boleh. Dari mulai kita salat subuh, kita zikir 20 menit. Nah, kemudian kita khataman sampai syuruk terbit matahari. Itu dah jadi rutin kita amalkan. Kalau tidak pun biasa kita pilih maghrib dengan isyak. Maghrib isyak zikir terus khataman sampailah isyak. Ya. Itu masih afdal tu, Pak. Masih waktu malam tu, walaupun awal malam. Nah, kalau kita dah kuat, insya-Allah kita bangun tahajud bisa jam 3 atau setengah 4, habis itu zikir sampailah menjelang azan subuh. Ini ala bisa kena biasa, kau tak dicoba, Pak, sulit. Maka sekarang coba memang. Alangkah indahnya nanti kita merasakan ibadah sudah kita senangi, takkan kita tinggalkan lagi. Masya Allah. Ini umur bertambah, yang rasa nikmat inilah dia. Benar. Sampai janji Allah datang kepada kita insya-Allah. Ya, kita diambil dalam keadaan ibadah. Kan boleh tidak kita ingat Allah. Zikir itu ingat. Walaupun ajal datang, itu saat-saat yang paling indah. Ya, maka saya sering sampaikan, umur kita udah 50 lebih, ada 60, kapan lagi? Ya, kita tak bisa menjamin, wah. Ikut umur Nabi, ya kok sampai. Banyak yang tak sampai umur Nabi. Ya. Nah, yang lebih ni pun jangan agak sombong. Makan uzur. Ya, ayo kita coba. Ya. Kemudian waqalu man lam yahsul lahu min adh-dhikri hala qawiyyun wa hudur ma Allah, ya, falaysa lahu qat'ul majlis. Siapa yang tidak mendapatkan dari zikirnya, dia berzikir tapi tak ada rasa ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak ada rasa, kosong je.
Kata ulama, belum merasa hadir hatimu bersama Allah, jangan diputuskan. Kau dapat teruskan sampai ada rasa rasa hati itu ada nyambung dengan Allah. Itu alhamdulillah, anugerah telah dapat. Baru boleh putuskan. Ulama bilang gitu. Makanya saya berzikir, kau tak rasa belum muncul tu terus tambah. Sudah terasa, baru putuskan. Berarti ada pengecasan iman. Itu pengecasan iman tu, Pak. Ya. Maka saya pukul tu, kalau tak ada rasa hambar dia tu, ilallah, bekikkan Allah, ilallah. Kerana hati ini seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu, kata Allah bilang. Pukul dia, nanti ada rasa. Ya, ada rasa tu muncul. Kalau ada rasa boleh putuskan, mau tambah pun silakan. Tapi kalau masih hambar, kita hentikan, kosong, tak dapat apa-apa. Ya, itu konsep zikir tu begitu. Ini ulama yang bilang, ya. Nah, jadi kesimpulannya apa ini? Nah, jadi dua nih pembahasan kita. Tidak ada jalan yang cepat terbuka hatimu dekat kepada Allah dibandingkan ibadah yang lain kecuali zikir. Amalkan zikir setelah kita talqin kemarin tu. Ya, amalkan zikir. Dan setiap kita zikir di sini bawa bukunya biar hafal. Ya, yang kedua, malam jangan sampai tak berzikir. Minimal maghrib isya. Ya, minimal maghrib dengan isya. Kalau kita pun belajar, lakukan setelah ba'da isya. Alhamdulillah kami punya majlis antara maghrib sama isya ni kita zikir. Buka majlis zikir, belajar. Nanti isya berjamaah zikir lagi. Artinya kita isi dengan zikir. Kalau berjamaah tu bisa 200, bisa 300. Nah, kalau sendiri tu agak lambat. Ya, agak lambat. 165 tu lama nunggunya. Selesai, Pak. Kadang-kadang baru 50 dah mandang tasbih dah. Sampai di mana dah ni tasbih ni? Itu sendiri udah saya alami dulu tu. Udah saya lalui dah. Tapi kalau berjamaah lain semangatnya. Bisa 200, bisa 300. Kalau sendiri berat. Seperti tarawih tu lah. Kalau 20 berjamaah dapat. Kalau sendiri belum tentu. Ya. Jadi zikir juga begitu. Zikir kalau berjamaah dapat insya-Allah. Ya, bisa 200, bisa 300. Semangatnya lain, Pak. Apalagi kata ulama bilang di situ ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketakwaan. Apa maknanya? Kalau ada jamaah dalam berzikir, dia merasakan hatinya nyambung kepada Allah, kegembiraan muncul di hatinya, dia mengeluarkan suara itu akan mempengaruhi yang lain. Lain tu, Pak. Ya, kontak langsung tu nyetrom dia. Itu orang yang merasa gembira berzikir, dia bisa bantu orang yang lain. Itu kehebatannya. Apalagi berzikir bersama mursyid. Itu Masya Allah. Jadi saya kemarin Surabaya, tu ada teman kami itu dari Sulawesi. Kadang aku kalau kepingin, kata dia bilang zikir sama beliau tu, sama Kiai Ali atau Abah Ali tu, zikirlah di belakang. Lama pula tu, kata dia. Setengah jam belum berhenti. Aduh, kata dia bilang. Kita berfikir bila berhenti ni? Ya, kapan berhenti, tapi beliau jalan terus. Udah enak dia zikir tu, Pak. Setengah jam tu enteng dah bagi dia. Ya, kita setengah jam ni, maaf, belum pernah kita lakukan. Tapi kita cobalah. Makanya subuh Jumat itu kita coba sampai terbit matahari. Setengah jam tu zikir tu. Setengah jam tu, Pak. Belajarlah betah menyebut Allah. Nah, siapa yang betah menyebut Allah tu tanda-tandanya kemarin tu mendapat keberkahan jalan kewalian tu. Nah, jadi tanda-tanda wali itu orang yang banyak berzikir, kemarin dibahas. Pertama dipaksakan, tak apa-apa. Lama-lama kita akan biasa. Kuda biasa nanti suka. Kuda suka apa? Tak bisa tinggal lagi tu. Ya, makanya jalan istiqamah. Paling mahal itu istiqamah. Kenapa bisa istiqamah? Karena udah senang. Tanya orang tu, ngapa kau istiqamah tak pernah tinggal zikir lagi? Dia bilang tak bisa lagi dah. Udah senang berzikir. Jadi nanti, Pak, ya, maaf ni ya, saya sampaikan, minta persetujuan dari beliau ni. Mungkin 3 kali kajian atau 4 kali kajian, sekali kita khataman. Zikir khataman sampai terbit matahari. Sambil belajar ngamal kan. Ya, kapan lagi kita nak beramal? Ya. Saya ini ya rasa dah tua dah. Tua saya ni, Pak. Apalagi lebih tua saya. Jadi beramal kapan lagi? I'malu fasallallahu amalakum. Beramallah, Allah akan lihat amal kalian.
Jadi kita merasa amal kita dilihat oleh Allah. Itu tak bisa muncul kalau hati tak bersih. Beramal kalian, Allah lihat amal kalian. Kalau kita sudah merasakan amal kita lihat Allah, itu iman kita bagus. Tak perlu pandangan makhluk kita untuk apa. Mau dipandang makhluk ke tak dipandang terserah. Yang penting Allah saja yang mandang amal kita. Itulah namanya ilahi. Kau yang masih Allah, tak mau yang lain lagi. Itu zikir seperti itu. Ini zikir ini untuk lil qurbah, untuk dekat, bukan untuk cari pahala lagi. Ya, tak salah sih cari pahala boleh. Tapi untuk dekat ni pahala lebih banyak lagi dapat. Otomatis sudah. Ya, fasilitas mungkin beri nanti. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.